Ya, oke, baik. Assalamualaikum brother. Kembali lagi di channel Aspalholic ya. Ini hari Senin jam 8:28. Gua belum narik ya. Gua belum narik. Kita ini ada pemberitahuan apa ya? Kita mau masuk Go partnernya. Sebentar ya, kita pakai kamera dulu. Kayaknya ada fitur kamera. Nah, cus. Nah, ada nih gambar mukanya. Bisa nggak diedit nih mukanya biar agak bening ya, nggak kusem. Nggak tahu lah ntar. Karena sambil ngecas ya, gue belum narik dan nggak tahu narik apa enggak nanti. Pengumuman layanan kantor DSU Gojek tutup sementara rekan mitra dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Nasional. Emang hari ini ya? Tapi oh iya, pantasan tadi PRT pagi-pagi ngasih itu kali ya, buat coblosan ya. Tahu nih pilih siapa gubernur ya. Kegiatan pelayanan kantor operasional DSU Gojek di kota Anda dialihkan menjadi layanan secara online untuk sementara pada tanggal 27. Oh, itu pada tanggal 27 ya, bukan berarti 2 hari lagi ya, karena ini tanggal 25. Pantesan tadi Pak RT ngasih itu ya, surat coblosan kayaknya ya. Pelayanan akan tetap dibuka melalui halaman bantuan dan email. Layanan kantor operasional Gojek DSU akan kembali buka layanan tetap muka mulai tanggal 27 November 2024. Jadi kalau misalkan layanan DSU kayak gini itu yang tatap muka biasanya kasus-kasus berat ya, kena suspend atau fiktif yang gede gitu ya, nominal jumlah pembayarannya biasanya, dan ya lain-lain lah, cekcok dengan customer dan lain-lain. Kalau sebenarnya kayak masalah barang tertinggal, barang customer tertinggal atau kayak gimana gitu tuh enggak sih, gue juga nggak pernah ke kantor ya. Kalau ada masalah kayak gitu aman-aman aja gitu ya, maksudnya tinggal klarifikasi lewat telepon udah bisa kelar gitu kan. Hari Senin ya, hari Senin gue masih offline ya, kita lihat. Nah, sinyalnya bures banget nih. Hari Senin gue masih nol. Nah ya, alhamdulillah masih ada sisa saldo buat modal isi bensin kalau nanti nggak ada ya. Iya, jadi kemarin sebenarnya semalam gitu ya, semalam itu gue mau ngelanjutin narik ya, karena dari sore itu kena hujan ya. Jadi ada komentar di kemarin yang bilang gini, coba dong live on beat mumpung lagi musim hujan gitu kan, mumpung lagi musim hujan. Live on beat gitu kan, gimana performa tetap aman gak gitu kan. Iya, performa aman tetap 100%. Ini gua buktinya kemarin juga ya nggak ada ya, rincian performanya nggak gua SS tapi 100% gitu kan. Ini hari Minggu kemarin itu dari jam 3 ya, gua terakhir dari Pamulang ini. Hujan, yang namanya hujan deras banget ya, sampai banjir beberapa senti ya di jalan raya gitu kan. Nah, gue langsung balik ya sambil ngarahin, nggak dapat di Blok M, dapat arah pulang ke Arion ya, nih ya brother. Ya lumayan lah ya, ada tipnya sampai 45, jadi kelihatannya gede padahal sih enggak juga gitu kan, cuma dapat 18. Tapi karena ini itu off-nya itu masih jam 5 gitu kan, masih jam 5, niatnya gue mau lanjut lagi jam 9-an lah, sekalian ngalong di hari Senin. Taunya ketiduran ya, mungkin karena efek hujan, lelah gitu ya. Ya udah mau gimana lagi, nggak dilanjut gitu kan. Ya gimana ya, mau nggak dilanjut ya juga nggak apa-apa, namanya juga ngantuk pengen tidur gitu kan. Dan mau on pagi juga tadi ada acara ya, hari guru, anak-anak sekolah pada ngasih hadiah, dan alhamdulillah kebetulan istri dapat orderan banyak bikin buket. Jadi ya kayak gitulah. Intinya gue kalau pengen narik ya narik aja pas walaupun hujan gitu kan. Cuman kan kalau hujannya terlalu deras, nah yang ironis tuh kemarin nyampe sini tuh nggak hujan gitu, nyampe arah balik gitu kan udah nggak hujan. Di sini kering kerontang ya, di area timur kerontang
nggak ada hujan, tapi area selatan hujan deras banget ya, Depok, Pamulang dan sekitarnya sampai ke Blok M juga semuanya hujan gitu kan. Yang agak cerah itu dari Kampung Melayu ke arah timur ke sini sana ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena udah balik ya udah balik ya, istirahat dulu, niatnya lanjut malah nggak dilanjut lagi. Tapi ya begitulah. Dan video kemarin konten gue kemarin yang sama dosen, sebenarnya itu konten udah minggu lalu ya baru gue upload, dan ternyata cukup ramai gitu ya. Ada juga Bang Budi ya, kalau mau ngundang ngopi katanya Bang Budi siapa ya, Bang Budi Setiawan, kalau mau ngajakin ngopi gitu ya kan. Ya udah ngopi mah ngopi aja biasa. Kita mau, nanti gue kasih link Facebook ya, link Facebook gue di deskripsi dah, di deskripsi ya. Kalau mau kita ngopi bareng, mau di tengah misalkan mau di mana ya gampang lah ya, kita serlok-serlokan aja gitu kan. Mau collab juga nggak apa-apa gitu kan. Nah ini buat lihat ini ya, menunjukkan performa gue tetap 100% walaupun hujan-hujanan ya. Kalau hari ini harusnya udah berubah, misalkan gue kemarin itu turun performa, kita lihat juga ya. Lihat dulu. Nah ya nggak ada penurunan sama sekali ya, penerimaan bit 100, penyelesaian juga 100, dan kemungkinan di bulan ini gue juga tetap dapat gold ya. Jadi 2 bulan ini tuh nggak tahu ya, narik nggak beres banget ya, nggak beres banget narik bulan ini ya. Tapi ya dinikmati, disadari, disyukuri aja apa adanya ya. Yang jelas begini ya, kalau menurut gue pribadi ya, kemarin komentarnya itu aneh-aneh banget ya, aneh-aneh banget ya. Jadi banyak juga dari komentar yang nggak paham konteksnya gitu, yang nggak paham konteks konten gua gitu kan. Dan juga sebetulnya kalau mau misalnya masalah tentang ilmu pendapatan, sebenarnya itu udah lama ya, udah lama dari gue sebenarnya nggak spesifik itu siapa ya orangnya gitu ya, karena kan gue nggak nyebutin namanya ya. Tapi kalau yang membicarakan masalah pendapatan itu bukan Bang Budi Setiawan, sebenarnya itu Cangkomar, temen gue sendiri gitu ya. Itu gue ntar dulu ya, nyari korek mana ya, korek gue kemana nih, lari kemana, ntar dulu ya. Apa kita ini dulu ya, jeda dulu. Oke, kita lanjut ya. Nggak tahu korek kemana ya, bodo amat ya, gue nyalain aja pakai kompor rokoknya. Jadi begini ya, kita lanjut. Tadi sampai mana ya, sampai masalah ilmu pendapatan ya. Jadi sebenarnya gue nanya ke dosen, jadi konteksnya itu gue tanya sama dosen gitu kan. Ini kalau menurut gue tuh gini sen gitu kan, kalau ilmu pendapatan itu kayaknya nggak kayak gitu dah gitu kan. Memang ya kontennya itu gue nonton konten Bang Budi ya, tapi sebenarnya kalau masalah ilmu pendapatan itu klaim miliknya Bang Budi atau itu ilmunya Bang Budi ya silahkan aja kan, itu hak masing-masing ya. Tapi kalau yang menurut gue itu asli ilmu pendapatan itu punya Cangkomar gitu ya, karena gue taunya seperti itu dari dulu gitu kan. Karena gue anggap Cangkomar itu petarung yang luar biasa ya, kalau narik tuh wah jos banget gitu. Nah gini, jadi konteksnya gue di konten itu gue nanya gitu ke dosen gitu kan, dan menurut gue itu nggak seperti itu modelnya gitu kan. Nah gimana menurut dosen gitu kan, ya dia menanggapi dengan apa yang dia pahami, apa yang dosen pahami gitu kan. Ya udah sampai di situ aja gitu kan, itu kan pendapat orang masing-masing gitu. Tapi kalau di komentar itu wah keren banget komentarnya gitu kan. Ya seneng sih, rame ya, banyak yang komen gitu kan, malah gue jadi seneng aja gitu kan, jadi rame gitu kan, jadi ada yang diliatin. Biasanya nggak ada komentar gitu, karena gue itu jarang ya kalau lagi anggot-anggotan aja ya, kalau lagi bikin konten bikin, kalau lagi enggak ya enggak. Jadi nggak ada niatan buat bikin channel YouTube, bikin konten YouTube pengen jadi biar dapat duit, biar kaya, nggak ada kayak gituan gitu kan. Nggak ada, gue nggak butuh apa namanya, nggak butuh yang kayak begitu ya, karena gue ya ngojek aja, alami aja. Karena ya gimana sih ya, orang kita juga yang nonton gojek juga ya kan, driver juga. Intinya
gue bahas masalah konten ya, masalah konten itu ya hanya sekedar sampai di situ gitu ya kan. Secara pendapat dosen seperti itu, pendapat gue seperti ini, ya udah gitu kan. Ini kan namanya juga pendapat ya kan. Tapi kalau masalah ilmu pendapatan gitu kan, masalah ilmu pendapatan itu menurut gue itu yang lebih cocok itu dari Cangkomar, dari caranya Cangkomar, karena dia berkonsentrasi di fokus di pendapatan. Kalau kata dia dulu tuh seperti ini, misalkan kalau pengen akun itu nggak hancur gitu, akun bagus, itu ya pendapatan harus sekian 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 gitu kan. Itu dulu gue ada ya, gue konten bareng sama ke Cangkomar itu ada di channelnya Cangkomar. Tapi kalau di belakang layar gitu, di belakang layar ya gue berdebat sama Cangkomar kayak gitu kan. Kalau gitu capek dong Cang kayak gitu kan. Iya itu kan resiko begini 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 dan bla 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 itu. Tapi ya gue sama Cangkomar nggak ada masalah. Bahkan gue berteman kalau sama konten ya, sama bikin konten itu bukan cuma Cangkomar ya, ada juga Gojek Platinum gitu kan yang akrab istilahnya sama sesama eh, sama bikin konten ya, walaupun mereka itu udah pada jarang bikin konten gitu kan, tapi ya akrab-akrab aja gitu kan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, cuman yang aneh-aneh itu di kolom komentar, yang aneh-aneh itu di kolom komentar. Di situ ramai banget, oh yang bener tuh ini, yang bener siapa ya, terserah pendapat masing-masing ya kan. Pokoknya lucu dah, lihat komentar ramai banget ya kan, ramai. Dan juga menurut gua nggak kebanyakan nggak paham konteksnya itu seperti apa ya. Konteksnya ini adalah ngobrolin masalah ilmu pendapatan, nih bener apa enggak ya, kan terserah ya. Ada yang bilang itu kalau yang dibilang ilmu performa itu bukan ilmu gitu kan. Oke, sejenak ya, gue cari yang spesifik ya di konten gue gitu ya. Katanya ilmu itu yang nyortir. Kalau kalau cuma nahan performa itu bukan ilmu. Ada yang komentar yang begitu ya. Buset ya, mantep banget ya. Coba kita lihat ya, coba kita lihat dulu history ya nih kita. Oke, ini sekalian gua ubah ya, ini diedit dulu ya biar dipublish ya, biar dilihat konteksnya ya. Ini gua publish lagi yang udah gua nggak publish gitu kan. Konten lama banget ya, bener, konten video short lama banget ya. Ini 16.000 ditonton padahal 3 tahun lalu tuh kan, 3 tahun lalu. Jadi gue nggak kerasa bahwa bikin konten itu udah lama banget ya, tapi jarang-jarang ya. Nih kita lihat nih ya. Lihat tuh, lihat ya, performanya aja sampai 7% ya. Itu nyortirnya abis-abisan ya, nyortir barbar ya. Gue momennya kalau nggak salah itu nyari arah ke Jakarta ya, posisi lagi di Bekasi ya. Kayaknya asik aja liatin orderan pada lewat ya. Jadi gitu ya brother, jadi gitu ya. Gue juga nyortir ya, dulunya tuh gue nyortir ya kan. Jadi apa namanya ya, gimana ya, aneh banget ya, aneh banget deh kadang-kadang orang-orang. Nah kita lihat nih ya, ini juga nggak gua publish tuh ya. Apa nih, terlalu live on beat orderan kakap kelewat bikin sedih judulnya. Air bang. Oke, kita cepetin aja nih, kita cepetin habis aja ya, orderannya terus aja masuk. Nggak apa-apa lah ya, santai aja dulu ya kan. Ini udah diselesaikan dan udah terkonfirmasi. Dan saya juga tadi sempat berbagi cerita ya sama Kang Bluebird. Nyari akhirannya aja nih, nyari akhiran.
Tuh Mungkin kita kan, bersyukur semua layar masih begini, apalagi kalau yang nonton driver baru cuma banyak dan ini udah jam komentar nggak jelas. Lihat jam dulu 19 history ya jam kan, 11 malam ini ya. 17% guys. Saya tutupan ya, saya Berapa yang offline di dilewatin sini ya. dulu? Berharap dan ini udah jam 19 jam 19 17% yang dilewatin berapa nih? Aduh dulu ya, kita lihat, miringin. Ini kurang jelas nih. Oh 42, kirain 400-an ya. 42 orderan ya. 11 malam ini ya. Tuh jam Saya 11 tutupan malam. ya, saya offline di sini ya. Dan berarti saya dapat 7 trip ya, 7 orderan dan lihat ya. segitu ya, alhamdulillah. 7 trip 344 400. Tuh ada historinya 3 tahun lalu ya, brother. Nyortir dong. Jadi kalau gua mau klaim itu ilmu apa kayak gitu kan juga, ya itu kan klaim sepihak, nggak masalah gitu kan. Jadi mau disangka itu ilmu nggak benar tuh nyortir, ya nggak masalah juga buat gua pribadi gitu kan. Jadi gitu aja gampangannya ya. Ini komentar buat teman-teman yang kemarin nanyain itu bukan kalau nahan performa itu bukan ilmu dan lain-lain kayak gitu. Ya silahkan aja gitu. Tapi kalau masalah sortir menyortir, gua pribadi ya mau nyortir model gimana, mau nyari argo kakap. Kalau misalkan ya, kalau gua itu mau pakai cara nyortir argo kakap apa nyari under aja, aduh itu mah kayak gini doang gitu kan, karena gue udah hafal gitu kan masalah nyortir begitu kan. Mau itu semua itu kebanyakan tuh dulu gue akun gosen gitu ya, gue nggak mau namanya bawa goret, ngapain ya kan, dulu mindsetnya tuh seperti itu ya kan, paling susah-susah bawa goret apalagi kalau hujan gitu kan. Gosen aja yang udah jelas-jelas kakap 6 trip 7 trip udah dapat 3,5 400 ya kan, dulu ya kan. Kita berbicara dulu cara berpikir gue seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, karena kan dibatasi sama peraturan yang baru bahwa kalau kita ngelewatin ada suspend 3 menit 5 menit sampai 30 menit sampai sejam, sampai nggak bunyi lah nyusruk sekalian gitu kan. Sama kalau cocol cancel juga akibatnya efeknya malah justru lebih berbahaya karena peraturan yang baru gitu kan. Jadi kalau misalkan cara dulu diterapin di sekarang itu agak berat gitu kan, bukan berarti nggak bisa, tapi agak berat, harus bener-bener tahu tekniknya, taktiknya buat nyortir gitu kan, kayak gitu kalau menurut gua gitu kan. Nah terus kenapa nggak nyortir lagi? Kalau dari strategi cara narik gua kalau di goret ya, karena gua itu fokus di goret semua ya, walaupun ada yang di bawah gosen kalau dipakai dengan tujuan searah kadang-kadang itu tinggal pilih aja kita mau main di mana, mau main di bawah di under ya, di trip pendek argo kecil, atau mau di argo sedang campur atau argo tinggi sekalian. Itu kalau buat gue nggak usah pakai nyortir pun bisa, maksudnya gitu. Kalau ilmu gue sendiri kayak gitu, yang gue praktekin tuh kayak gitu. Jadi gue mau argo belasan tapi duitnya gede ya oke, bisa, nggak usah nyortir 100% performa. Kalau mau kecil-kecil ya bisa kan. Nyortir itu apa sih? Nyortir sama cancel itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi jangan disamakan. Nyortir itu pilih-pilih orderan ya kan, sesuai apa sih maunya yang dipilih gitu kan, atau tujuannya nggak enak ini, atau gue maunya daerah sini-sini aja atau gimana kan. Itu tergantung pilihannya driver tuh maunya apa. Nah itu toh nyortir artinya pilih-pilih orderan gitu kan, pilih orderan yang dia sesuai gitu, yang dia mau tuh apa, dasar dia milih orderan tuh apa gitu kan. Itu kan harus dipahami. Cancel beda lagi. Kalau gua misalkan nggak sreg dengan orderan ini gitu kan, alasannya apapun cancel, tapi selanjutnya gua nggak pilih-pilih lagi dengan cara-cara tertentu gitu kan. Jadi kalau nyortir itu the basicnya dia milih-milih orderan gitu kan. Tujuannya apa ya, tujuannya terserah, dasarnya dia nyortir itu apa gitu kan. Kalau cancel kan enggak, gue juga banyak cancelan, kadang-kadang sehari pasti ada aja yang gue cancel gitu kan. Tapi kan performa tetap 100 ya kan. Dan gue juga nggak nyortir, nggak milih-milih orderan, tapi
secara ritme sesuai dengan yang gue inginkan. Jadi akun itu buat tantangan kita ya teman-teman, buat tantangan kita. Kita mau akun itu di angka berapa, secara ritme pendapatan juga ya gitu, secara ritme pendapatannya pengennya kayak gimana, dan secara argo itu maunya yang jauh dekat atau kayak gimana, itu bisa kita atur tanpa nyortir. Itu kalau cara gua pribadi itu seperti itu, tanpa nyortir gitu kan. Nah terus gimana buat teman-teman yang masih nyortir, ya silahkan, itu hak mereka gitu kan. Ini namanya konten kan hiburan gitu kan, itu hak mereka mau nyortir mau apa ya itu silakan. Emang kan ada yang komen ilmu kan masing-masing, ya masing-masing. Emangnya ilmu siapa yang lagi ngerebut atau siapa lagi nuker kan, silahkan aja, namanya konten hiburan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gue itu nggak nyinggung secara apa namanya, wah itu ilmu si A misalkan kayak ilmu Bang Budi salah, ya nggak ada yang salah, ya silahkan aja gitu kan. Makanya nanti kalau ini ya Bang Budi, misalkan kita mau ngopi bareng, silahkan ngopi aja. Nanti gue taruh link di deskripsi ya. Ini kebetulan udah mau siang, gue lagi masih berpikir ya mau narik apa enggak, karena makin lama makin siang ya, dan kalau narik pun mudah-mudahan nggak hujan ya. Oke, sekian dulu ya, nanti bisa dilanjut bikin konten lain ya, karena nih gue udah menemukan recordernya bagus ya, bisa ada mukanya gitu kan. Oke. Terima kasih, dilanjut konten selanjutnya ya.